Evakuasi di Kampung Cirangrang, ada Mang Iwan, Mang Alek, Cimplung, dan teman-teman lain. Alhamdulillah udah ditemukan. Jenazah korban longsor yang terseret arus banjir di Kampung Rawasedek, Mega Mendung, Bogor akhirnya ditemukan. Dengan bermodal tali, petugas dan warga berusaha mengevakuasi korban dari derasnya arus sungai. Jenazah selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Menurut petugas, banjir dan longsor bermula saat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Bogor. Saat itu korban dan anaknya Wanto hendak pergi mengungsi untuk evakuasi mandiri. Namun di tengah perjalanan, tembok penahan tanah di dekat rumahnya ambruk dan derasnya air sungai menyeret dua korban sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Beliau baru beristirahat yang hendak mengevakuasi di rumah kontrakannya karena arus yang cukup deras sehingga korban terbawa air bah yang cukup besar sehingga menimbulkan korban jiwa atau korban meninggal dunia. Pada bulan sebelumnya, banjir di Kampung Rawasedek telah menghanyutkan seorang santri dan merendam puluhan rumah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Nasib sial tidak bisa terhindarkan. Peserta jalan pagi santai tertimpa batangan dahan besar dari pohon terembesi yang berada di wilayah halaman Pendopo Agung, Kabupaten Bangkalan. Korban yang sedang duduk santai di bawah Pendopo Agung bersantai beristirahat menunggu pengumpulan kupon berhadiah. Seketika dahan besar di atas tempatnya beristirahat patah dan menimpa dua orang, yaitu Yasinta Dewi, siswa kelas 5 SD, serta Rani Aulia, seorang guru SDN Demangan 1 Bangkalan. Keduanya langsung dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebuh Bangkalan. Namun siswa kelas 5 SD tersebut menderita luka berat karena tertimpa langsung batang dahan yang patah, tepat pada leher bagian belakang. Nyawa korban yang mengalami patah tulang leher akhirnya tak tertolong. Jenazah korban Yasinta Dewi pun langsung dibawa pulang ke rumah duka di Kelurahan Kraton Bangkalan. Tak hanya warga sekitar, para guru dan teman sekolah serta para staf dinas pendidikan setempat pun nampak hadir melayat ke rumah korban untuk ikut menyampaikan rasa duka cita mereka. Dan ini menjadi tragedi yang mungkin nanti bisa menjadi hal yang perhatian kepada Dewan Guru untuk juga lebih memperhatikan siswanya pada saat kegiatan-kegiatan yang lain. Usai disucikan dan disolatkan, korban kemudian dikebumikan di pemakaman setempat. Yang merasa petugas turun, mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan seorang penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan dalam penanganan perkara ini pihaknya telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dan 8 saksi. Terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens. Kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga tak terbendung melihat jenazah Anik Mutmainah yang meninggal dunia saat menonton karnaval Sonhorek di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Pihak keluarga dan sejumlah tetangga pun tak menyangka dan sangat terpukul atas meninggalnya Anik. Peristiwa berawal saat Anik Mutmainah menyaksikan karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Namun saat merekam pertunjukan Sonhorek, Anik tiba-tiba tersungkur dan tak sadarkan diri.
Korban sempat dibawa ke rumah sakit umum Pasirian, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Pihak Pemkab Lumajang pun akan memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Keluarga menerima ini dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir. Segera kami akan lakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres sebagai lembaga penerbit izin keramaian. Meski MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram sound horeg, namun pada kenyataannya masyarakat di Lumajang masih menggunakan sound horeg dalam kegiatan karnaval. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di toko perhiasan di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak ada yang menyangka wanita ini merupakan seorang pencuri. Dengan gaya yang parlente, pelaku datang ke toko sambil menenteng tas mewah. Namun pelaku tertangkap kamera pemantau mengambil perhiasan emas dan berlian untuk kemudian disembunyikan di baju. Dan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, pelaku melihat-lihat perhiasan di etalase. Karyawan toko baru menyadari ada perhiasan yang hilang setelah pelaku tinggalkan lokasi. Pelaku ditangkap dengan barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan juga tas mewah yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian di toko perhiasan. Kemudian dari hasil penelusuran yang kami lakukan, juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang kami peroleh, kemudian kami bisa mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, pelaku kini jalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Saat penggerebekan, kepolisian Bengkalis Riau menyaksikan langsung pembuatan perhiasan yang dioplos dengan perak. Polisi menyita barang bukti lebih dari 1,8 kg emas oplosan, cairan kimia, alat sepuh, buku faktur penjualan, serta uang tunai dari hasil penjualan emas oplosan. Alhasil, seorang pemilik toko saat ini diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diketahui telah beraksi sejak 2021. Kasus berhasil diungkap karena seorang warga merasa tertipu setelah membeli 2 gelang emas yang ternyata tidak mengandung kadar emas murni. Korban melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah dibeli tersebut dan ternyata memang ditemukan bahwa dari hasil itu gelang tersebut bukan berupa emas, akan tetapi adalah perak yang disepuh dengan emas, jadi seolah-olah terlihat saat didagangkan itu terlihat seolah-olah emas 22 karat. Saat ini 4 korban melapor dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Pemilik toko pun dijerat pasal tentang pemalsuan dan penipuan dengan 6 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Indra Rizal, iNews melaporkan. Puluhan ibu-ibu mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan arisan bodong yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Elda, warga desa Sugian, Kecamatan Solokuro. Diduga wanita tersebut membawa kabur uang puluhan miliar rupiah. Para korban terdiri dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, TKI, hingga dokter. Salah satu korban bernama Azam, 29 tahun, yang berprofesi sebagai dokter, mengatakan dirinya mengalami kerugian hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara puluhan korban lain menderita kerugian bervariasi mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Para korban tertarik dengan iming-iming keuntungan besar. Namun setelah berjalan 3 tahun, pelaku mulai melakukan kecurangan dengan menjual arisan fiktif. Kuasa hukum mengatakan jumlah korban yang melapor sebanyak 144 orang dengan kerugian sementara mencapai total 20 miliar rupiah.
modusnya ya dia itu mencairkan nanti bedol segini, misalkan kita beli 2 juta ya dapat bedol segini. Oh, diiming-iming gitu ya? 2.500.000 ya kayak gitu. Diiming-iming gitu ya? Orangnya tergiur tuh. Di arisan. Jual beli arisan. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Bahkan ada juga yang mereka menyampaikan ada yang meninggal, bahwa orang ini meninggal dunia, menawarkan arisannya, ternyata orangnya masih hidup. Korban diperkirakan masih akan terus bertambah karena pelaku beraksi juga di luar wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Seorang mak-mak terekam CCTV nekat mencuri dompet siang hari di dalam toko perlengkapan kucing di Jalan Mawar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, seolah sudah mengintai situasi sebelumnya. Mak-mak tersebut dengan santai masuk ke dalam toko lalu mengambil tas di lemari barang. Lalu dengan cepat pelaku mengambil 2 buah dompet dalam tas dan melarikan diri. Korban, Lisa, menyadari dompetnya hilang setelah sang anak melaporkan bahwa ada yang masuk ke dalam toko dan mengambil dompet. Korban pun berteriak histeris, panik minta bantuan pada suami untuk mengejarnya, namun pelaku berhasil kabur. Akibat insiden tersebut, korban alami kerugian 5 juta rupiah. Korban telah menyebarkan video CCTV kejadian agar viral di media sosial dan pelaku bisa segera tertangkap. Hingga kini, korban belum melaporkan ke polisi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Dari rekaman CCTV, komplotan penipu berjumlah 5 orang ini berpura-pura menawarkan sepeda listrik kepada salah satu warga di Jalan Haji Ma'ruf, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Awalnya, 2 pelaku datang bergantian untuk membeli minuman di warung milik korban. Saat memesan, pelaku kemudian menawarkan sepeda listrik dengan modus menggiurkan dan bisa dibayar dengan menggunakan perhiasan emas yang dipakai korban. Berhubung Dina kredit, target 3 juta, jadi Mbak ambil bonusnya aja 3 juta, bayar cashnya. Lah aku nggak punya uang kan. Ya udah kata Mbaknya, pakai yang ada aja. Dia udah ngeliat kalung aku kali ya. Aku bawa kalungnya, ntar habis maghrib dibalikin. Ntar lagi saya balikin. Aku tadi udah nggak percaya Mas, terus aja di... Akibatnya, gelang dan kalung emas senilai Rp8.400.000 raib di bawah pelaku. Kasus penipuan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Penggerebekan berlangsung di sebuah rumah di kawasan perumahan Sayo Asri, Residen, Kelurahan Nanbalimo, Tanjung Harapan, Kota Solok. Ketiga pelaku yang ditangkap 2 pria dan seorang perempuan. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba yang kerap beroperasi di wilayah kota dan Kabupaten Solok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh sabu dari seorang bandar di Kota Padang dengan nilai total barang yang diamankan mencapai 30 juta rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 paket narkotika jenis sabu serta 3 unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba. Kita mendapatkan 6 paket sabu-sabu ukuran 1 sedang. Paket tersebut berjumlah dengan jumlah sekitar 20,28 gram. Kini ketiga pelaku sudah diamankan di Mapolsek Solokota untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia, SNI, dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada di jual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara, pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Organisasi sayap Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita Puspadaya Perindo mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengawal kasus ruda paksa terhadap anak yang terjadi di Jakarta Pusat. Mereka mengambil surat salinan resmi penetapan tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Puspadaya Perindo juga akan hadir dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk saat pelimpahan berkas ke Kejaksaan hingga pembacaan vonis oleh hakim. Secara resmi sudah kita ambil dari penyidik unit Renakta Polda Metro Jaya, yaitu surat penetapan tersangka. Nah, kami dari Puspadaya Perindo yang sebagai kuasa hukum dari korban anak ini tetap melindungi dan terus memantau proses ini. Kami di sini dari Partai Perindo, khususnya Puspadaya, untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Kami sangat terbuka untuk menerima konsultasi bahkan aduan untuk kami lindungi dan ditindaklanjuti demi keamanan masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan. Begitu. Puspadaya Perindo memastikan bahwa akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membantu khususnya perempuan, anak, dan kaum disabilitas untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis secara gratis. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Suryali Santoso, dan Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Sylvester diperiksa dan menandatangani berkas sebagai saksi dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Sylvester, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kasus dugaan penghasutan, pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi ITE yang dilaporkan Jokowi. Oh ya, mengenai pertanyaan sih udah selesai ya waktu pemeriksaan. Jadi ini saya pemeriksaan sebagai saksi daripada pelapor yang ketiga kali. Jadi yang pertama di Polres Jakarta Selatan, terus yang kedua di Polda Metro, dan ini yang ketiga. Sylvester memastikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi sudah selesai. Dijadwalkan pekan depan Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan kepada terlapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ramai jadi perbincangan publik soal seragam reuni yang tidak dikenakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM, akhirnya Jokowi buka suara.
Jokowi menyebut dirinya tidak menggunakan seragam tersebut karena merasa tidak nyaman akibat proses pemulihan pada kulitnya saat itu karena seragam reuni berlengan pendek. Di waktu yang sama, Jokowi juga memperlihatkan seragam miliknya yang tidak ia pakai saat reuni kala itu. Pakai, saya diberi kaosnya. Coba nanti tunjukin kaosnya. Diberi, tapi kalau lengan pendek, kulit saya ini masih pemulihan. Hanya itu aja sebetulnya. Jangan cari-cari lah. Lengannya lengan pendek. Jokowi menambahkan dirinya merasa serba salah soal isu reuni tersebut. Jokowi merasa harus hadir meski kondisi dirinya yang masih harus pemulihan akibat alergi pada kulitnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Setelah ramai jadi perbincangan publik soal seragam reuni yang tidak dikenakan Presiden ke-7. Ratusan anak-anak di desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, antusias menyambut kehadiran tim MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta. Anak-anak ini juga bergembira saat diajak bernyanyi, bermain bersama, dan diberikan hadiah oleh tim MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta. Di lokasi, tim MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta juga membagikan makanan bergizi kepada anak-anak dan warga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka. Habis ngambil makanan bergizi, habis ikutan game dan dapat hadiah, senang. Meringankan beban orang tua sama petani. Warga mengaku terbantu dengan adanya program makanan bergizi gratis. Alhamdulillah menyegarkanlah orang kampung sini, biasa kayak yang tani. Mudah-mudahan panjang lah mendapatkan itu pahala. Alhamdulillah lah, ngebahagiakanlah orang kampung deh. Dapat ini kue, roti, sama sayuran. Senang, terhibur, senang gitu. Lebih baik lagi gitu. Biar apa sih, ngasih santunan lebih banyak gitu ya. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian MNC Group melalui MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta terhadap kesehatan anak-anak dan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kepulan asap tebal keluar dari sebuah toko di kawasan pertokoan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Kepulan asap hitam ini keluar dari lantai 4 ruko yang menjual peralatan dan aksesoris komputer. Sejumlah karyawan yang mengetahui adanya kebakaran keluar dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena titik api yang berada di lantai 4 ruko. Menurut salah satu karyawan bahwa sempat terdengar ledakan seperti korsleting listrik disusul dengan kepulan asap. Awalnya kita nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dengar bunyi bum, bum, 2 kali, kita langsung keluar. Oh, di lantai berapa itu, Pak? Posisinya di lantai 3. Lantai 3? Ini semua gas, Pak, sampai atas, Pak. Oh, semua gas. Ada yang terjebak apa enggak, Pak, di dalam, Pak? Tadi masih ada, Pak, 2 orang, Pak, di dalam, Pak. Di dalam, karyawan ya, Pak? Karyawan. 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Usai diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, jenazah Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto langsung dimakamkan secara militer di TPU Monyetan, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin siang. Sejawat serta kerabat turut menghantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenazah dikuburkan berdampingan dengan makam ayahandanya Letkol Purnawirawan Kusindrianto. Kepergian almarhum menyisakan duka mendalam bagi teman sejawat dan TNI Angkatan Udara. Di mata kerabat dan sejawat, sosok Marsda TNI Anumerta Fajar Adrianto merupakan pribadi yang bersahaja, baik, dan bersemangat, terutama dalam hal kedirgantaraan.
Dan beliau ini sosok yang betul-betul peduli ya, peduli dengan teman dan juga peduli dengan masalah pembinaan potensi Dirgantara gitu. Jadi sejak dulu ikut di Saka Dirgantara, kemudian membuat kapal-kapal model pada saat mudanya begitu ya, pada saat di Lanut Soyudi. Jadi makanya tadi saya betul-betul nggak kuat ketika menyebut namanya itu karena Almarhum merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992, dikenal sebagai pilot pesawat tempur F-16 dengan sebutan Red Wolf. Sempat menjabat sebagai Kadispen AU, kiprah almarhum dikenal dalam peristiwa udara dengan pesawat FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat di langit Bawean pada tahun 2003 silam. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kawasan Sarina Tamrin, Jakarta Pusat berubah menjadi panggung besar tempat anak muda kreatif berkumpul. Di lokasi ini sekaligus sebagai peluncuran kampanye terbaru Krating Daeng, Satu Energi, Satu Semangat. Ini bukan sekedar peluncuran, tetapi sebuah perayaan energi kolektif yang merayakan gaya hidup generasi muda yang penuh aksi, aspirasi, dan ekspresi. Salah satu bagian paling mencolok dari acara ini adalah kolaborasi visual dengan seniman kontemporer Muklai atau Muklis Fahri. Acara semakin semarak dengan celebrity match yang menghadirkan mega influencer Krating Daeng Red Bull, yaitu Al Ghazali, serta public figure lainnya yakni Omar Daniel dan Pasming Best. Mereka turut bermain padel dan basket bersama pengunjung terpilih, menciptakan suasana hangat dan inklusif. Acara ini kita laksanakan dalam rangka kita mau komunikasi tagline terbarunya Krating Daeng, kampanye terbarunya Krating Daeng, Satu Energi, Satu Semangat. Kita memisahkan komunikasi marketing antara Krating Daeng dengan Krating Daeng Red Bull. Padahal sebenarnya manfaat dan kualitasnya itu sama. Mantep, rame. Gue seneng banget karena ini pertama kalinya gue kolaborasi sama Krating Daeng, dan ini pertama kalinya gue membawa IP gue yaitu adalah si Jabrik untuk berkolaborasi sama Krating Daeng. Jadi feeling blessed juga, terus juga gue juga feeling excited juga menunjukkan salah satu IP gue untuk salah satu brand yang selama ini gue konsumsi gitu sih. Dalam acara ini, Krating Daeng juga meluncurkan merchandise edisi terbatas hasil kolaborasi dengan Muklai berupa scarf, tote bag, dan t-shirt yang menjadi simbol semangat dalam bentuk gaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keceriaan terpancar di raut wajah siswa-siswi SDN Sarampat saat mengikuti rangkaian kegiatan edukatif dan interaktif bersama tim MNC Peduli. Melalui program Generasi Anak Cerdas Bangsa yang bertajuk Anak Cerdas Digital, Wujudkan Generasi Anti-Hoax, MNC Peduli menghadirkan sesi edukasi literasi digital. Pada sesi ini, MNC Peduli mengajak siswa-siswi belajar membedakan antara informasi fakta dan hoax, serta bagaimana bersikap bijak saat menggunakan internet dan media sosial. Kegiatan hari ini apa aja sih? Main game, aku ikut menanam pohon, dan beredukasi tentang hoax atau fakta. Aku hari ini perasaannya sangat senang, karena aku bisa mengetahui hoax atau fakta. Kegiatan bertajuk Anak Cerdas Digital Wujudkan Generasi Anti-Hoax juga mengajak anak-anak untuk melestarikan budaya Indonesia lewat latihan menari tarian tradisional. Terima kasih kepada MNC Peduli atas kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cugenang, juga di salah satu SD yang berlokasi di Desa Sarampat. Kegiatan ini juga dalam menyambut atau memeriahkan Hari Anak Nasional ya, agar anak-anak melek literasi digital. Saya sangat terharu ya melihat ada pertanyaan tentang hoax, fakta terhadap anak-anak, dan ternyata anak-anak SD Sarampat itu bisa menjawab. Selaku Kades, ucapan terima kasih. Perayaan Hari Anak Nasional 2025 menjadi momentum untuk memberikan pengalaman menarik. MNC Peduli mengajak anak-anak pada permainan yang bersifat motorik, menarik, dan penuh kegembiraan, serta memastikan anak-anak mendapatkan hak dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Ayus melaporkan.